Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sufi Abdillah dari kelas Sejarah Peradaban Islam Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tentang museum. Yang pertama kita akan belajar mengenai yang sederhana, yaitu adalah museum itu apa. Kedua, nanti itu manfaat dari museum, lalu potensi-potensi yang ada di dalam museum, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana museum itu berperan di masyarakat, ya khususnya yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama, berbicara mengenai museum. Museum itu sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu pada nomor 66 tahun 2015, yaitu tentang museum. Dan sebagai berikut ya, museum adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, untuk mengembangkan dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada dalam museum dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, itu tadi menurut peraturan pemerintah yang ada pada nomor 66. Nah, kemudian ini juga ada definisi mengenai museum yang berasal dari ataupun berdasarkan dari Konferensi Umum ICOM atau International Council of Museum, yang mana ini diadakan pada urutan ke-22 yang ada di Wina, Austria, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2007. Nah, menyebutkan bahwasanya museum itu adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungan yang bersifat keberadaban ataupun kebendaan dan tak berbenda itu keberadaban untuk tujuan pengkajian, pendidikan, ataupun kesenangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat museum itu sendiri. Nah, jadi untuk manfaat museum, yang pertama, mungkin sebagian banyak dari remaja kita sekarang itu tidak mengenal entah itu apa museum ataupun bagaimana perjalanan sejarah dari suatu daerah. Ya itu tadi, karena dari pengertian museum ada perawatan ataupun koleksi dari benda-benda sejarah yang ditinggalkan oleh masa lalu ataupun dari orang-orang yang ada di masa lalu. Jadi kita sebagai remaja, kita harus mengetahui manfaat-manfaat museum. Nah, manfaat museum bagi kita anak remaja ataupun kaum milenial sekarang, yang pertama adalah kita akan mengerti akan sejarah asal-usul dari daerah kita pribadi pertama. Kedua, kita bisa melihat perjuangan ataupun pergerakan ataupun juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh mungkin pejuang-pejuang kita, ataupun juga ada dari tokoh-tokoh ulama yang dulu mempertahankan Indonesia, itu akan ada semua di dalam museum. Dan tak hanya seperti itu, jadi museum juga ada manfaatnya, yaitu sebagai tempat rekreasi, tempat untuk kita menenangkan pikiran, tempat kita untuk mencari sebuah inspirasi, dan juga mungkin bagi teman-teman yang sudah mempunyai pasangan, itu bisa dijadikan sebuah tempat untuk bucin-bucinan ya, ataupun untuk tempat berdua-duaan yang asalkan tidak melalui ataupun tidak melampaui syariat-syariat agama yang telah ditentukan. Nah, lalu sebagai contoh yang mana tadi sudah saya sampaikan, manfaat museum itu adalah banyak ya. Jadi tergantung kita sebagai kaum muda, yang kita sebagai penerus bangsa, kita harus mengambil sikap seperti apa terhadap museum. Akan-akan untuk saat ini museum itu ada lah, tetapi kitanya yang tidak ada untuk museum. Jadi kita lebih sering ke tempat-tempat ya mungkin seperti tempat hiburan, seperti tempat-tempat milenial sekarang, kafe, ataupun juga tempat-tempat yang hits kayak gitu, yang mana mungkin itu kurang memberikan dampak ataupun manfaat positif bagi kita sebagai remaja yang akan menggantikan orang-orang yang telah terdahulu. Nah, itu tadi mengenai tentang manfaat museum. Jadi sekali lagi,
museum itu sudah banyak manfaatnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan museum itu. Nah, lalu di sini kita akan berbicara mengenai potensi yang ada dalam museum dan juga nanti peran museum ya bagi sejarah ataupun bagi teman-teman ataupun bagi warga masyarakat Indonesia. Itu sangat berkesinambungan ya antara potensi dan peranan. Jadi yang pertama, potensi dari museum itu bisa kita lihat dari wilayah ataupun letak adanya sebuah museum, yang mana di situ bisa menentukan sebuah peranan, yang mana seumpama museum itu ada di tengah-tengah kota metropolitan. Nah, itu bisa menjadi sebuah lapang ataupun menjadi sebuah tempat membuka usaha bagi warga-warga yang berada di sekitar situ yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Lalu bisa juga mungkin banyak ya contoh yang lain. Jadi itu juga dari potensi yang ada tentang museum sendiri. Jadi museum itu seperti contoh itu ada di Museum Wayang. Nah, yang mana di dalamnya itu merupakan kumpulan-kumpulan benda-benda yang peninggalan dari zaman-zaman wayang ataupun dari seni-seni tradisional yang berada di dalamnya. Nah, jadi potensinya itu lebih ke pemfokusan dari sebuah museum untuk diteliti ataupun dijadikan sebuah wisata bagi teman-teman. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengerti lah potensi itu sangat banyak dari museum dan juga peranannya itu pasti sangat berkesinambungan. Nah, dari beberapa potensi dan peran yang ada di museum, sekarang kita lebih melihat dan mengkaji museum yang ada di daerah asal saya, yaitu Jember, yang sudah bisa dikatakan itu hits ataupun terkenal. Itu yang pertama adalah Museum Tembakau. Nah, Museum Tembakau ini yang pertama berawal dari yang mana ceritanya itu Jember merupakan sebuah daerah yang menjadi penghasil tembakau yang terbaik yang ada di Jawa Timur. Nah, dan untuk museum ini sendiri, museum ini dibangun dengan nuansa yang modern dan minimalis, sehingga membuat tempat museum ini berbeda dari museum-museum yang lain. Nah, di dalam museum ini ada berbagai macam karakter sih, lebih ke model-model daun-daun tembakau yang mungkin di dalamnya itu ada beberapa yang saya paham tentang jenis tembakau. Mungkin ada tembakau pus ataupun tembakau kasturi. Itu yang sangat khas ya, yang sangat diminati oleh pelanggan-pelanggan tembakau. Dan juga di situ ada alat-alat pembuatan tembakau, pemprosesan tembakau. Jadi mulai dari alat pengeringan sampai dengan alat menyisihkan batang dan daunnya dan sampai dengan proses penjualan. Nah, di situ sangat lengkap. Lalu di situ juga ada Museum Huruf yang ada di Jember. Nah, Museum Huruf ini telah dibuka di Jember ini sejak tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, itu di bulan Agustus juga kalau tidak salah. Dan pendirinya itu bernama Ade Sidik Permana. Beliau itu dari Probolinggo. Nah, yang mana di dalam Museum Huruf ini terdapat benda yang ada aksara di bagian atasnya, ataupun kalau kita tidak tahu mengenai aksara itu berupa tulisan-tulisan ataupun goresan-goresan yang sudah menjadi peninggalan dari zaman dulu, karena kan tidak sama tulisan yang ada sekarang dan dulu. Lalu ada juga mungkin ini yang saya tahu yang terakhir ya, itu ada Museum Purbakala, yang mana Museum Purbakala itu berada di Kecamatan Patrang, yaitu di sebelah Stadion Lama di Kabupaten Jember, yang mana di dalamnya itu terdapat peninggalan-peninggalan dari zaman purba ataupun zaman prasejarah. Itu seperti batu dolmen, sarkofagus, dan juga batu-batu kenong yang lainnya itu banyak. Dan di situ merupakan sebuah peninggalan yang memang real, batu-batu semua di dalamnya, peninggalan-peninggalan prasejarah. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya bagi mengenai pengetahuan tentang museum-museum yang ada di daerah Jember, yang mungkin bisa lebih tepat dan lebih
dominannya untuk kita mengetahui apa sih museum dan seberapa banyak museum ada di Jember, kita main langsung ke tempatnya nanti. Dan kita bertemu dengan juru kunci ataupun juru penjaga yang ada di sana. Nah, jadi buat teman-teman sudah cukup ya pembahasan kita mengenai museum, dari arti tadi, sejarah, dan juga museum yang ada di daerah kota lahir saya. Mungkin itu cukup di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.